A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para hadirin, berjumpa lagi di gelombang yang sama. Kita ngaji bareng bersama Mang Uwais Sasahan. Ya, ning riki kula ayun ngebacakeun tentang kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditukil dari kitab Khulasoh Nurul Yakin. Khulasoh Nurul Yakin ini, kitab ini yang disusun oleh Al Ustadz Syekh atau Syekh Umar Abdul Jabbar. Baik, para hadirin rahimakumullah yang saya muliakan. Langsung saja, dan sebelumnya mohon maaf apabila kata-kata ini bahasanya adalah campuran karena terbiasa dengan 3 bahasa. Baik, yang pertama adalah sebelum dimulai, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ad-daurul awal. Pelajaran yang pertama atau masa yang pertama. Min hayati Rasulillah, saking keuripane Rasulillah, utusane Allah. Yang dibahas adalah kehidupan Rasulullah, keuripane Rasulullah. Itu seperti apa? Dari hingga dewasa. Singkat sios, yaitu Sayyiduna Muhammad, yaitu Gusti kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama singkat siose wa Rasulullahi ilan nasi kafah. Wa utawi iya Muhammad, utawi iya Sayyiduna Muhammad, Rasulullah iku utusane Allah ilan nasi kafah, maring sekabehe manusia, ajmain sekabehe manusia. Jadi Nabi Muhammad iki menjadi utusan Allah kepada seluruh manusia. Berbeda dengan nabi yang sebelumnya, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Musa, Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Yusuf. Itu hanya untuk kaumnya saja. Ya, sekali lagi bahwasanya Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk seluruh manusia. Berbeda dengan nabi yang sebelumnya yang diutus hanya untuk umatnya saja. Wa akhirul anbiya, dan menjadi nabi yang paling terakhir. Tidak ada nabi lagi. Jika ada yang mengaku nabi, langsung kita dustakan. Jika ada yang mengaku nabi, langsung kita tolak mentah-mentah. Karena tidak ada nabi lagi selain Nabi Muhammad. Ya, tidak ada nabi lagi selain Nabi Muhammad. Kadang-kadang di Indonesia ada aja yang mengaku nabi, dan itu ada aja yang ikut, pengikutnya ada. Tukimin, ada nabinya Nabi Tukimin. Terus ada aja pengikutnya. Terus Cecep, nggak tahu nabinya Cecep apa ya, mungkin Cecep Gorbacep kali ya. Terus ada lagi Dedi, nah, nabinya Nabi Dedi. Yang paling parah itu Tukimin. Masa Tukimin jadi nabi, ngaku jadi nabi setelah Nabi Muhammad? Salawatannya gimana? Ya Habibi ya Muhammad. Kan kalau Nabi Muhammad kan enak, tapi berbeda kalau Tukimin. Ya Habibi ya Tukimin, wah nggak enak gitu. Terus wa imam rusul, dan pemimpinnya para rasul. Jadi Nabi Muhammad ini adalah pemimpinnya para rasul. Setiap sesuatu itu pasti hendaknya ada pemimpinnya. Begitu juga dengan nabi dan rasul. Nabi dan rasul dipimpin, diakhiri oleh Nabi Muhammad. Bahkan diriwayatkan sebelum
naik ke Sidratul Muntaha, Isra, dalam kisah Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad mengimami sholat kepada seluruh roh Nabi dan Rasul. Di situ Nabi Muhammad yang mengimami. Dan yang kedua, ja'a bidinil islami, beliau datang dengan membawa agama Islam. Dengan membawa agama Islam. Tentu kita ketahui Nabi Adam ketika di dunia, ketika diturunkan ke bumi, menyembahnya Allah atau kepada selain Allah? Tentu kepada Allah, yaitu mengesahkan Allah, menunggalkan Allah, bahwasanya Allah itu hanya ada satu. Kemudian Nabi Nuh mengesahkan Allah, Nabi Musa mengesahkan Allah. Begitu juga Nabi Ibrahim mengesahkan Allah. Kisahnya Namrud mengaku menjadi Tuhan, ditolak oleh Nabi Ibrahim. Bahkan patung-patung disembah untuk dijadikan Tuhan mereka. Tuhan mereka menjadi patung. Nabi Ibrahim menolak. Terus ada Nabi Yusuf mengesahkan Allah. Nabi Yakub mengesahkan Allah. Nabi Isa mengesahkan Allah. Begitu juga dengan Nabi selanjutnya, yaitu yang ditutup oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengesahkan Allah dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alladzi la yaqbalullahu yaumal qiyamati dinan ghaira. Yang mana Allah tidak akan menerima pada hari kiamat kecuali agama Islam. Jadi selain agama Islam Allah tidak akan menerima. Kenapa? Karena selain agama Islam itu tidak mengesahkan Allah. Contoh, selain Islam adalah umat Kristiani yang mengaku nabinya adalah Nabi Isa. Tetapi mereka menganggap Isa itu adalah anak Allah, sehingga keluar dari tauhid. Maka masuk golongan agama Islam. Dan siapapun yang mengesahkan Allah, ya, yang tidak menyekutukan Allah, alias menunggalkan Allah, menyebut kalimat la ilaha illallah, sudah tentu dan sudah pasti beliau adalah seorang yang muslim. Nah, perbedaannya hanya di itu. Mereka tidak mau mengimani Allah la ilaha illallah dengan tunggal. Makanya keluar dari ajaran Islam. Begitu juga dengan Yahudi. Yang ketiga, wahwa min nasli sadati Quraisy. Nasab beliau ini siapa? Nabi Muhammad, bersambung dengan maksudnya beliau adalah dari keturunan bangsa Quraisy. Keturunan dari bangsa Quraisy. Quraisy itu siapa? Yaitu satu golongan yang termulia, suatu golongan yang paling mulia, yang termulia di kota Mekah. Asyrafi qabilatin fi Makkatil Mukarramah. Dan yang selanjutnya adalah wa yattasilu nasabuhu bi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Nasab beliau, nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersambung dengan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Itu adalah min hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Dan yang selanjutnya insya Allah kita akan lanjutkan akan dilanjutkan pada pengajian berikutnya. Terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah.